Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada video menarik dari Kiai Fatih Syuhud kalau tidak salah. Beliau akhirnya memberikan sebuah tanggapan mengenai persoalan nasab. Ini tentu menarik untuk kita simak, untuk kita ulas, dan saya akan mengulas. Tetapi terlebih dahulu ingin saya tampilkan video tersebut, hal-hal yang beliau sampaikan oleh Kiai Fatih Syuhud. Saya tampilkan terlebih dahulu, lalu setelah itu kita akan sama-sama ulas sedikit-sedikit ya tentang hal-hal yang beliau sampaikan di dalam video tersebut. Saya tampilkan di sini, silakan. Kita sebagai orang akademis ya, seorang pelajar, maka kita tekankan bahwa menyikapi masalah penelitian, kajian, yaitu harus disikapi dengan penelitian juga. Jadi karena masalah nasab ini adalah masalah sejarah berkaitan dengan data-data, maka untuk sementara ini data yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu valid, benar. Jadi berarti memang nasab dari para habaib tidak tersambung. Walaupun ada pendapat dari Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahdi Rojai yang mengatakan sambung, tapi beliau tidak mendukung dengan data. Maka untuk sementara seperti yang dikatakan oleh Kiai Profesor Dr. Agil Siraj, untuk sementara pendapat Kiai Imad ini valid, akurat. Nah, apa yang kita tunggu ini, tapi belum, tidak otomatis kemudian nasabnya Habib terputus, enggak. Pendapat kajian Kiai Imad ini valid dan akurat sementara ini, sampai ada pendapat yang menyatakan sebaliknya. Nah, itu ya. Pendapat yang menyatakan sebaliknya ini baik yang datang dari mungkin kalangan habaib, Robitoh Alawiyah, ataupun dari siapapun yang menunjukkan ada kitab yang menyatakan ada kok datanya dari abad 4, 5, 6, 7, 8 ada datanya, ini Habib ini putranya ini ada. Kalau memang ada dan valid, maka berarti pendapat yang kedua ini itu yang benar. Tapi untuk sementara ini pendapat dari Kiai Imaduddin itu yang benar, yang valid. Tapi ini belum final, ini kan masih mungkin kelompok Rabithah Alawiyah. Tahu Rabithah Alawiyah? Rabithah Alawiyah itu ormas yang membawai para habaib. Ini mungkin kan sedang mencari. Lah nyarinya itu harus manuskrip, harus berbentuk kitab atau manuskrip yang sezaman. Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu memang bukti tidak ada, memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan habaib yang mengkonter ini. Konternya bukan konter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat kualat, bukan itu namanya nggak ilmiah. Nggak ilmiah itu. Pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya kualat, nggak dapat syafaat saya, itu namanya nggak ilmiah. Yang ilmiah itu gimana? Para habaib menyatakan kami sudah menemukan buku-buku yang diminta oleh Kiai Imad, yaitu buku-buku sezaman abad 5, 6, 7, 8. Ini kitabnya. Nah, itu baru ilmiah. Selagi belum ada, maka kasusnya dipending dulu. Untuk sementara Kiai Imad valid, tapi bukan berarti Habib itu putus total.
Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad yang bisa mengcounter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka yang menyatakan bahwa nggak ada kewajiban untuk harus sezaman. Cuma itu, berarti kan masih belum ada. Tetapi tidak ada bukti sezaman itu memang harus ada. Nah itu dia teman-teman hal-hal yang beliau sampaikan. Ini sangat bijaksana. Saya melihat itu dari wilayah etis ya. Dari sisi moral. Dan tentu moral itu merasuk juga dalam dunia keilmiahan. Karena ilmiah itu tidak berdiri dengan sendiri. Keilmuan, penelitian itu harus dilakukan oleh orang-orang yang telah lulus menjadi orang yang bijaksana. Artinya integritas dalam kajian ilmiah itu sangat diperlukan. Misalnya, kita mengkaji sesuatu, itu harus jujur kita menyampaikan apa adanya, sesuai yang kita teliti. Itu mengapa dalam rumus penelitian, peneliti salah itu boleh, tetapi bohong yang tidak boleh. Nah, maka perlu kiranya di sini kita menyadari bahwa penelitian dalam persoalan nasab ini penting untuk disadari oleh kita semua, agar supaya kita ini menjadi generasi-generasi netizen-netizen yang literer. Karena kalau kita cerdas, kita tidak akan mudah untuk marah-marah. Ada orang mengatakan atau berstatement dengan statement yang tidak kita sepakati. Kita tidak terburu-buru untuk menjustifikasi bahwa orang itu tersesat. Saya teringat ungkapan dari Ibnu Sina ya. Kita diuji oleh orang yang menganggap bahwa rahmat Tuhan hanya turun kepada mereka. Artinya tidak turun kepada selain mereka. Karena kita kan sebetulnya tidak memiliki legitimasi bahwa kita ini yang benar dan orang lain yang salah. Maka dalam hal ini basis untuk menentukan sesuatu itu adalah pengetahuan. Terlepas dari perbedaan itu, ketika masuk dalam ruang keyakinan, biarkan ia menjadi tersendiri. Tetapi ketika itu menjadi problematik, menjadi simpang siur, menjadi pro kontra di tengah masyarakat, alangkah baiknya antara satu dengan yang lain tidak perlu menyalah-nyalahkan. Dan ketika misalnya dalam persoalan nasab ini orang mengaku sebagai keturunan Rasul dan ada orang meminta bukti, ya tidak dapat disalahkan juga. Dan tidak dapat disalahkan ketika ada orang ingin mengkaji nasab tertentu, itu disalahkan. Karena basisnya adalah, sekali lagi, adalah pengetahuan. Ayolah kita menjadi bangsa yang cerdas sesuai amanah Undang-Undang 1945, yaitu mensejahterakan rakyat miskin dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam asas keislaman pun kan walayantasibu ahadun ila ghairi abaihi. Kita tidak boleh menisbatkan seseorang kepada yang bukan bapaknya. Jadi basis keislaman itu memang menuntut kita untuk mengiktibari segala sesuatu. Kalau dalam pakai bahasanya Ibnu Rus itu li'tibaril maujudat ini bil aqli wa tatullubi ma'rifatiha bihi. Dan kita mengaprih atau berupaya mencari segala sesuatu ini basisnya adalah menggunakan akal. Ya. Kata Sayyidina Ali, Quran pun apa fungsinya kalau umpama kita nggak punya akal? Itulah di sini Islam sebetulnya mendorong kita, memotivasi kita untuk tidak menyia-nyiakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa anugerah. Apa itu akal pikiran kita? Karena tidak ada had hukum juga kepada mereka yang tidak berakal. La dina liman la aqala bih. Ya. Tidak ada paksaan atau had agama kepada orang yang tidak mempunyai akal. Gitu kira-kira ya. Maka dalam hal ini itu mungkin kemana-mana. Tapi dalam persoalan ini kita tarik lagi ke persoalan masalah Ba'alwi ini dalam penelitian nasab ini. Ya silakan Anda mempercayai orang mengaku sebagai keturunan Rasul, entah itu Ba'alwi, entah siapa itu terserah. Tapi jangan senggol ruang-ruang kajian yang basisnya ilmiah itu menggunakan doktrin-doktrin, misalnya kualat dan semacamnya. Itu saya pikir yang saya tangkap dari video beliau Kiai Fatih Syuhud ya.
Dan itu barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, tidak bisa panjang-panjang karena faktor durasi dan semacamnya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dicerna dengan baik oleh teman-teman, dan kita semua di sini bersaudara. Ayolah, kita tidak perlu marah-marah apalagi sampai mempersekusi kalau ada ya. Saya pikir nggak ada lah, tapi kalau ada itu kelewatan banget. Dan marah-marah dan semacamnya. Salam cinta damai untuk semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi saya sampaikan salam cinta damai. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.